A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah yang artinya yuridullahu bikumul yusra. Allah Subhanahu wa taala berfirman yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Maka dari itu teman-teman, ketika kita sudah mengetahui bahwasannya Islam itu adalah agama yang mudah, maka ketika kita akan mendakwahkan Islam kepada orang-orang pun harus dengan cara yang mudah, dalam artian mudah dapat dipahami oleh orang-orang yang kita akan dakwahi itu. Jadi begini nih, mendakwakan Islam itu tidak harus selalu dengan ceramah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu, karena orang-orang khususnya orang muslim itu diberikan ilmu dan wawasan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan standar yang berbeda-beda. Makanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan agama Islam ini supaya apa? Supaya kita sebagai muslim itu dapat dengan mudah mendakwahkannya kepada orang-orang, dan orang-orang pun dapat dengan mudah memahami dan menerima apa yang kita dakwahkan tentang Islam ini. Jadi sekali lagi teman-teman, mendakwahkan Islam itu tidak harus dalam bentuk yang kaku, dan penyampaiannya pun tidak harus selalu dengan ceramah. Tingkatkanlah skill teman-teman. Tingkatkanlah skill teman-teman, mampu memention hobi, lalu mengembangkannya untuk kepentingan dakwah Islam, itu akan menjadi sesuatu yang keren sekali, terkhusus untuk saat ini. Misalnya ya, teman-teman itu mempunyai keahlian dan kesukaan dalam bidang media sosial gitu. Maka jadikanlah media sosial ini sebagai tempat dan jalan teman-teman untuk mendakwahkan Islam. Contoh ya, teman-teman itu menggunakan media sosial untuk membuka TikTok misalkan. Nih, jika teman-teman memiliki prinsip, memiliki tujuan, memiliki keinginan untuk mendakwahkan Islam, maka ketika teman-teman menggunakan media sosial dan membuka aplikasi TikTok, maka teman-teman akan berpikir bahwasannya saya itu ketika membuka aplikasi TikTok ini jangan hanya sekedar membuka, tetapi saya itu harus bisa menyimpan di dalam aplikasi ini sesuatu yang baik yang bisa diterima oleh orang-orang dengan baik dan memiliki pengaruh yang baik kepada orang-orang gitu. Teman-teman harus memiliki prinsip, tujuan, dan keinginan untuk membawa Islam dimanapun teman-teman berada. Dan Masya Allah dan Alhamdulillah, banyak sekali orang-orang soleh yang sudah mulai dan mencoba untuk mendakwahkan Islam di media sosial. Dan responnya pun dari orang-orang termasuk publik itu sangat baik. Mengapa respon dakwah Islam di media sosial sangat baik? Karena di zaman sekarang ini, ketika kita berdakwah di sesuatu yang disukai oleh publik itu, termasuk media sosial, itu akan sangat menguntungkan dan akan sangat mudah diterima dan dipahami oleh orang-orang. Jadi ini juga akan mengubah persepsi orang tentang Islam, terutama orang-orang yang memiliki penyakit fobia memiliki penyakit Islamofobia. Tidak hanya itu teman-teman, tidak hanya dakwah di dalam sosial media saja yang sangat fenomenal untuk saat ini. Ada satu lagi dakwah yang tidak kalah fenomenal dan bahkan sangat efektif dan mampu menarik banyak orang. Ada yang tahu dakwah apa? Betul, dakwah di dalam sepak bola. Berbicara mengenai dakwah di dalam sepak bola ini sangat menarik sekali karena sangat efektif
dan mampu menarik banyak orang. Mengapa mampu menarik banyak orang? Ya tadi jawabannya, karena jika kita berdakwah di sesuatu yang sangat disukai oleh publik, maka kita akan sangat untung dan sangat mudah untuk orang-orang dapat memahami dakwah kita itu. Kita ketahui kan, sepak bola itu adalah olahraga yang sangat populer di dunia dan sangat disukai oleh banyak orang. Tidak hanya satu kalangan, bahkan dari berbagai kalangan pun. Tidak hanya kaum pria, kaum wanita pun sekarang sudah banyak yang suka dengan sepak bola. Tidak hanya yang muda, dewasa dan tua pun sangat menyukai sepak bola. Tetapi jika orang-orang yang tidak suka sepak bola akan berpikir gini mungkin, kenapa sih orang-orang itu suka dengan sepak bola? Kenapa orang-orang suka dengan olahraga yang mempertandingkan 22 orang dalam satu pertandingan hanya untuk memperebutkan satu bola? Jika melihat dari pendapat orang-orang yang tidak suka sepak bola, mungkin mereka akan berpikir mereka sudah gila gitu. Memperebutkan satu bola, apa gunanya gitu. Dan memang benar. Mungkin mengapa banyak orang yang rela tidak tidur dan begadang hanya untuk menonton sepak bola. Bahkan sampai menangis. Bahkan sampai merasa cemas dan malas untuk beraktivitas karena sepak bola. Kalau kata Ustadz Saiful apa? Mikil, cenah mikil. Kan gitu ya. Nih, jawabannya, kata seorang pengamat sepak bola, kata seorang pecinta sepak bola yang sangat suka sekali dengan sepak bola, siapa dia? Saya sendiri. Nih gini ya, tapi ini bukan sebuah kebenaran, ini hanya pendapat saja. Mengapa banyak orang yang suka sepak bola? Karena sepak bola itu adalah keindahan. Sepak bola itu tidak hanya sekedar olahraga. Sepak bola itu mencakup rasa kekeluargaan, kebersamaan, kepercayaan, keyakinan, dan kecintaan. Sepak bola itu adalah seni dalam olahraga yang sangat indah. Tidak hanya memerlukan kekuatan fisik, tetapi juga memerlukan feeling, insting, timing, tekniking, dan akurasi. Serbaing. Dan mengapa banyak orang yang rela gitu bergadang dan bahkan sampai tidak tidur, bergadang tidak tidur ya, karena hanya demi menonton sepak bola gitu. Jawabannya kayak yang waktu itu Ustadz Fauzan bilang, karena apa? Karena proses. Sama seperti ketika teman-teman makan nih. Apakah teman-teman menikmati proses makannya atau sesudah makannya? Pasti menikmati proses makannya. Begitupun dengan seseorang yang menonton sepak bola. Mereka akan lebih suka dengan prosesnya. Karena ketika seseorang melihat proses sepak bola, mereka akan lebih menjiwai, mereka akan lebih merasakan suasana tegang, suasana bahagia, suasana timnya akan menang gitu. Mereka akan lebih menikmati proses pertandingan gitu. Itu jawabannya. Langsung aja ya ke begitu fenomenalnya dakwah sepak bola untuk saat ini. Dan tokoh utama yang membuat fenomenal dakwah Islamiyah di sepak bola ini adalah Mohamed Salah. Fenomena Mohamed Salah yang mendakwahkan Islam di dalam sepak bola itu sangat luar biasa. Bayangkan saja teman-teman, Mohamed Salah itu merupakan seorang yang memiliki hobi bermain sepak bola. Ia jadikan hobinya itu sebagai karirnya dan mendapatkan gaji yang tinggi. Dan dari hobinya ini, ia juga mampu membawa orang-orang, mampu mengenalkan agamanya kepada orang-orang, sehingga orang-orang tertarik dan masuk ke dalam agamanya, yaitu agama Islam. Maka begitu luar biasanya seorang Mohamed Salah. Dan bahkan orang-orang di Inggris, khususnya fans Liverpool, mereka sampai mengatakan bahwasanya Mohamed Salah ini adalah anugerah atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kami fans Liverpool karena karena kehebatannya dalam mencetak gol gitu. Karena kehebatannya dalam mencetak gol. Apa sih yang
dakwahkan Muhammad Salah di dalam sepak bola? Apa sih yang dilakukan oleh Muhammad Salah di sepak bola sehingga banyak orang yang tertarik untuk masuk Islam, dan bahkan orang yang tadinya Islamofobia pun kini menjadi cinta Islam. Tanpa kita sadari, selebrasi sujud yang selalu dilakukan Muhammad Salah seusai mencetak gol itu ternyata membuat penasaran para fans dan orang-orang yang melihatnya. Dan ketika ia penasaran, ia akan mencari tahu tentang Islam. Dan ketika ia udah tahu tentang Islam, maka mereka akan tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan satu lagi hal yang menguatkan dakwah Muhammad Salah di dalam sepak bola ini adalah kebiasaannya mengangkat satu jari seusai sujud. Karena mengangkat satu jari ini merupakan simbol ketauhidan, yang merupakan, yang tanpa kita sadari juga ini merupakan bentuk kekuatan dari Islam. Mengangkat satu jari, ya. Kalau mengangkat dua jari itu goyang TikTok. Nah, dengan ini juga pun maka banyak orang-orang yang dari dulunya yang tidak atau ragu terhadap Islam kini menjadi cinta Islam dan masuk Islam. Dan mengapa Muhammad Salah sebagai seorang pemain yang beragama Muslim itu terkenal? Padahal jika kita lihat, ya, bahkan banyak sekali pemain Muslim yang lebih tenar dan lebih mahir bermain bola sebelum adanya Muhammad Salah. Kita ketahui ada Paul Pogba yang merupakan center midfielder terbaik di dalam sepak bola. Bahkan harga jualnya pun mahal. Kita ketahui juga ada N'Golo Kante yang berhasil menjuarai Piala Dunia, Liga Champion, Liga Inggris, dan bahkan champion, ya. Dan bahkan lebih bagus gitu gaji dan nilai pasarnya daripada Muhammad Salah. Kita ketahui juga ada beberapa lagi pemain yang bagus gitu, yang beragama Muslim. Kita ketahui ada Mesut Ozil, Ilkay Gundogan, Sadio Mane, Carlos Soyuncu, Mehdi Demiral, Anthony Rudiger, Achraf Hakimi, Benjamin Mendy. Itu sangat banyak sekali. Tetapi mengapa Muhammad Salah yang terkenal gitu pada sekarang ini? Dikarenakan Muhammad Salah berhasil membuat juara sebuah klub yang sudah lama sekali susah untuk juara. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung. Klub ini itu sudah lama tidak juara selama 30 tahun. Maka Muhammad Salah ini bisa diibaratkan seperti Sultan Muhammad Al-Fatih yang sukses menguasai Konstantinopel yang sudah lama sekali susah untuk ditaklukkan oleh umat Islam. Padahal keberhasilan Muhammad Salah membawa Liverpool juara ini itu juga bisa menjadi dakwah Islam, bahwasanya pemain Muslim ini sangat berpengaruh gitu bagi sebuah klub. Kita bayangkan, ya, Liverpool ini sudah lama tidak juara, dan bahkan sebelum Muhammad Salah ada di Liverpool, Liverpool ini banyak sekali membeli pemain-pemain bintang supaya bisa membuat Liverpool ini menjadi juara, tetapi nyatanya gagal. Kita sebut ada Luis Suarez, Philippe Coutinho, Danny Ings. Itu adalah pemain-pemain bagus, tetapi gagal membawa Liverpool menjadi juara. Tetapi qadarullah, ketika Liverpool menunjuk Jurgen Klopp menjadi pelatih, dan Jurgen Klopp mempercayai Salah sebagai lini serangnya, padahal Salah ini dibeli dari klub yang notabene-nya kurang dalam segi persaingan gitu. Terus Salah ini juga dibeli dengan harga yang cukup ekonomis. Tetapi Masya Allah, kehebatan Muhammad Salah dalam bermain sepak bola, dalam mencetak gol, berhasil membuat Liverpool menjadi juara. Itu membuat fansnya menjadi senang. Dan bahkan fans Liverpool ini sampai mengubah chant atau nyanyian Liverpool ini menjadi gini kalau di Indonesia kan, ya. Muhammad Salah, jika kamu berhasil mencetak gol lagi, maka kami semua akan menjadi Muslim. Masya Allah. Ini karena Muhammad Salah. Maka kita bisa mengambil pelajaran dari Muhammad Salah ini, bahwasanya hobi kita, kesukaan kita, serta kebiasaan kita itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai dakwah Islam. Jika kita orangnya memiliki prinsip
tujuan dan keinginan untuk selalu membawa Islam dimanapun kita berada. Contohlah Muhammad Salah yang dia memiliki hobi, ia jadikan hobinya itu sebagai karirnya. Dari karirnya itu ia berhasil mendapatkan gaji tinggi, ia berhasil dikenal banyak orang, ia berhasil populer, dan Masya Allahnya ia berhasil membuat orang-orang yang tadinya ragu akan Islam menjadi cinta dan masuk Islam. Maka dari itu teruntuk teman-teman, mulai sekarang cobalah untuk memadukan hobi sosial media dengan dakwah Islamiyah. Disertai visi yang kuat, yaitu senantiasa untuk membawa agama Islam dimanapun kita berada. Maka insya Allah kita semuanya akan menjadi pejuang dakwah yang sangat luar biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.